Beliau menulis bahwa cinta itu, kalau pakai penjelasan kita selama ini, sesuatu yang dianugerahkan. Jadi cinta itu anugerah. Kalau itu anugerah, ya bukan sesuatu yang diusahakan. Itu berarti kita harus diam saja, Pak. Ya tidak. Cara berpikirnya adalah mari melakukan sesuatu yang bisa mancing hadirnya anugerah dari Tuhan dalam bentuk cinta. Bismillah. Ini saya lanjut ya. Ini tentang beliau. Kita awali mengutip dari salah satu buku beliau. Saya tidak tahu kok menarik quotes ini, meskipun ada cintanya sedikit. Kata Anthony de Mello, ada beberapa hal yang akan menghancurkan umat manusia. Yang pertama, politik tanpa prinsip. Yang kedua, kemajuan tanpa cinta. Yang ketiga, kekayaan tanpa kerja. Yang keempat, pembelajaran tanpa keheningan. Yang kelima, agama tanpa rasa takut. Dan yang keenam, ibadah tanpa kesadaran. Mungkin tidak perlu dijelaskan ya. Kalau dijelaskan panjang, 6 ini bisa 2 jam habis. Apalagi begitu ngomong yang pertama itu, kamu langsung menggebu-gebu itu. Ini mesti nanti dipotong, di-share kemana-mana. Tapi ya kita harus hati-hati ya. Semuanya keutamaan-keutamaan. Politik itu keutamaan hidup, kemajuan itu juga keutamaan, kekayaan juga, pembelajaran, agama, ibadah. Tapi kalau salah rumus, akan jadi sebab hancurnya umat manusia. Mungkin belakangan banyak orang yang sudah mulai putus asa dengan politik, mulai tidak nyaman lagi dengan agama, mulai terancam dengan ilmu dan lain sebagainya. Itu mungkin karena wilayah-wilayah ini tadi kita salah cara menghidupkannya. Baik, ya ini mancing saja bahwa ternyata politik yang tanpa prinsip, kemajuan yang kita cita-citakan, kalau di situ tidak ada cinta, kekayaan yang kita impikan, kalau tanpa kerja. Mungkin kekayaan tanpa kerja itu kita instan saja, shortcut saja, nyari jalan yang paling mudah untuk dapat uang. Lupa nilai, lupa prinsip, lupa makna. Yang penting sugih. Belajar tanpa keheningan. Belajar paling efektif itu menarik diri sebentar, membaca secara jernih. Tapi kalau kalian dalam keramaian, tercampur terus dalam segala kesibukan, sulit membaca secara jernih. Kalau terlalu dekat dengan keramaian, ya kita sulit dalam keramaian itu melihat mana yang tepat, mana yang tidak. Kita sulit belajar. Maka belajar perlu keheningan. Agama tanpa rasa takut juga begitu. Karena hakikatnya agama itu pengendalian, kontrol, penataan hidup. Kalau tanpa ada rasa takut, ya kalau dalam agama biasanya takutnya pada Tuhan, ya akan jadi masalah. Termasuk ibadah tanpa kesadaran. Ibadah tanpa kesadaran itu berarti kita jadi robot. Ibadah seperti olahraga saja, gerak badan biasa. Baik, kita lanjut ya. Ini pembukaan saja. Sekarang kita mulai dari
gagasan yang pertama. Ini nanti mungkin agak meloncat-loncat karena beliau pikirannya luas sekali dan macam-macam isu yang diangkat. Termasuk nanti silahkan teman-teman fokus pada konsep cintanya. Beliau nulis buku yang judulnya Kesadaran, Awareness. Dan juga banyak buku yang lain yang isinya cerita-cerita yang itu sifatnya tidak urut tema cinta satu enggak. Biasanya isunya di situ meloncat-loncat karena sebagian besar berasal dari ceramah publik beliau. Baik, yang pertama dari buku ini ya, Basa-basi Sejenak, beliau menulis bahwa cinta itu, kalau pakai penjelasan kita selama ini, sesuatu yang dianugerahkan. Jadi cinta itu anugerah. Kalau itu anugerah, ya bukan sesuatu yang diusahakan. Ya berarti kita harus diam saja, Pak. Ya tidak. Cara berpikirnya adalah mari melakukan sesuatu yang bisa mancing hadirnya anugerah dari Tuhan dalam bentuk cinta. Kata Anthony de Mello, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang engkau peroleh, cinta itu bukan sesuatu yang engkau hasilkan, juga bukan sesuatu yang engkau miliki. Cinta adalah sesuatu yang memilikimu. Ini menarik cara berpikirnya Anthony de Mello ini. Beliau membagi antara mana yang bisa kita usahakan dan mana yang tidak bisa kita usahakan. Kemarin waktu kita belajar stoikisme kan ada itu pandangan bahwa syaratnya hidup bahagia itu kita sadar mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak. Nah, kata beliau begini, ternyata hal-hal yang terbaik, yang utama adalah hal-hal yang biasanya tidak bisa kita usahakan. Meskipun cara memancing hal itu ya dengan ikhtiar, tapi hasilnya di luar upaya kita. Misalnya kata Anthony de Mello, kamu bisa berusaha memasukkan makanan ke dalam mulut, tapi kamu tidak bisa mengusahakan rasa lapar. Kita makan bisa, tapi melahirkan rasa lapar tidak bisa. Ya tinggal tidak makan lama saja, Pak. Ya ada orang tidak makan lama tapi tidak lapar. Kita nanti puasa itu kan ada, tidak makan sih tapi tidak lapar. Jadi makannya kita bisa, tidak makan kita juga bisa, tapi lapar itu di luar kuasa kita. Ada yang sudah makan masih lapar. Ya memang tipe orangnya ya. Kamu bisa berbaring terlentang di tempat tidur, tapi kamu tidak bisa mengusahakan tidur. Hadirnya tidur itu kan di luar kuasamu. Kamu bisa setelah ngaji ini pulang ke kos terus berbaring, mencoba merem, mencoba terlelap. Tapi di detik keberapa kamu benar terlelap, di luar kuasamu. Jadi tidur pun anugerah. Kita bisa memuji orang, tapi kita tidak bisa memunculkan rasa kagum. Kita melihat sesuatu luar biasa, itu kan rasa kagum. Ini kita tidak bisa ngontrol. Ada orang hal biasa saja dia kagum. Ada orang hal luar biasa dia nggak kagum, itu biasa. Jadi kita bisa muji orang. Kalau muji bisa kita atur. Kalian kan juga sering basa-basi muji orang, Pak. Itu kita bisa, tapi rasa kekaguman itu di luar kontrol kita. Kadang-kadang tidak terduga kita mengagumi sesuatu. Kemudian kamu bisa menceritakan rahasia, tapi kamu tidak bisa mengusahakan kepercayaan. Ini kamu ngerti kan, kadang-kadang kita itu kalau ingin dipercaya orang, terus pada orang itu kita ceritakan rahasia-rahasia.
biar dia percaya ke kita. Wong yang rahasia saja kita katakan. Tapi jangan lupa, kata Anthony de Mello, kepercayaan, hadirnya kepercayaan dalam diri kita itu di luar kuasa kita. Kalau cinta terus gimana, Pak? Kita bisa melakukan pelayanan kebaikan pada orang lain, tapi kita tidak bisa mengusahakan cinta. Baik sama orang kita bisa, jujur kita bisa, membantu orang bisa, menolong orang bisa. Tapi rasa cinta di luar kuasa kita. Tidak selalu orang berbuat baik itu terus dia cinta. Mungkin ada pamrihnya, mungkin ada keinginan ini, keinginan itu. Jadi yang pertama-tama rumusnya ini ya, cinta tidak bisa diusahakan, tapi mari melakukan segala sesuatu yang mengundang hadirnya cinta.